warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Indahnya Pali, inovasi daerah punya Pali. Hari ini kita ada di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kebetulan hari ini ada sosialisasi perlindungan hak kekayaan intelektual. Telah hadir di tengah-tengah kita yang kita banggakan Bapak Parsauran Simaibang SH. Baik, selamat siang kita semuanya. Begini Pak, ya, hari ini kan kita sosialisasi tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. Ini mungkin pemirsa pengen tahu nih, kira-kira hak haknya atau hak kekayaan intelektual itu apa sih Pak? Dan kenapa perlu kita lindungi? Baik, tentu saya berterima kasih pertama sekali juga kepada Pemda Kabupaten Pali dalam hal ini Bangda Kabupaten Pali yang telah berinisiatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan sosialisasi kekayaan intelektual yang bekerja sama dan mendatangkan kantor oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam hal sekaligus memberikan pendampingan konsultasi layanan pendaftaran kekayaan intelektual. Terima kasih. Tentu mungkin banyak Bang Ham tahu betapa pentingnya sebenarnya kekayaan intelektual itu dilindungi. Namun demikian perlu diketahui bahwa kekayaan intelektual itu adalah merupakan produk hasil olah pikir seseorang atau kelompok orang di dalam rangka menerbitkan sesuatu yang tidak ada dalam konsep menjadi nyata. Artinya sebuah olah pikir yang dia lahirkan menjadi sebuah yang bermanfaat bagi masyarakat. Apa saja itu kekayaan intelektual itu? Contohnya kita lihat hak cipta. Di dalamnya itu hak cipta itu adalah seperti ada karangan buku, ada buku, ada cerpen, ada lagu-lagu. Ini sangat perlu dilindungi. Kenapa perlu dilindungi? Untuk menjaga waktu, makanya menjaga agar tidak lagu ini diakui oleh orang lain. Yang kedua, agar lagu-lagu tersebut dapat dilindungi karena potensial meningkatkan dari sisi nilai ekonomis. Kenapa dibilang nilai ekonomis? Bayangkan saja, kalau lagu itu tidak didaftarkan, kasihan penciptanya. Lagu dinyanyikan orang lain, lalu dia dibayar. Dia dibayar, enak menerima uangnya. Lagu itu direkam, lalu direkam dijual. Si pencipta tinggal diam, tidak menerima apa-apa. Artinya, kalau sudah diciptakan, salah satu dasar untuk merekam, salah satu dasar untuk menyanyikan harus ada izin dari si penciptanya itu, baru bisa direkam. Artinya nilai ekonomisnya ketika itu direkam dijual, dia bisa dapat royalti. Ya, itu dia perlunya sebuah karya cipta itu perlu daftarkan. Lain halnya dengan merek. Saya sudah sampaikan tadi, apa sih pentingnya merek itu? Merek itu adalah untuk menjadi salah satu alat apa yang sebenarnya dibutuhkan atau alat petunjuk. Saya katakan tadi, keripik pisang di mana-mana ada. Tapi saya punya rasa tersendiri terkait dengan satu keripik pisang. Untuk mengingat itu keripik pisang yang saya namakan itu, lalu saya tanya, mereknya apa sih? Artinya tujuan merek tersebut untuk mempermudah saya, mempermudah konsumen untuk memilih yang dia suka, untuk mempermudah apa yang dia inginkan dengan adanya merek. Selain merek, ada desain industri. Kita lihat handphone kita sekarang, di situ ada beberapa ciptaan, ada desainnya, ada desain. Secara teknologi ada di sana alat mesin itu. Coba bayangkan, HP itu bisa foto. Berarti di dalam foto itu ada sebuah mesin yang bisa menangkap gambar. Lalu tentu ada penciptanya di situ. Ada
patennya. Lalu berikutnya, coba sekarang, zaman dulu kalau kita menyurat itu harus datang ke pos. Ya. Sekarang ada WA. Lihat WA kita sekarang mau di mana sih yang mau kita tuju, hitungan detik. Artinya di situ juga ada cipta, ada desain, ada paten. Artinya itu semua harus dilindungi. Gunanya apa? Agar tidak disalahgunakan atau diambil orang lain atau diambil orang lain yang dapat merugikan. Lalu kenapa sih harus daftarkan? Kalau sudah daftarkan, suatu saat merek itu dipergunakan orang lain, kita bisa menggugatnya atau menuntutnya bahwa dia telah menggunakan merek saya tanpa saya izin. Apalagi merek tersebut dipergunakan dalam rangka meningkatkan ekonominya. Dia beruntung, saya rugi. Ya. Padahal saya punya merek, seharusnya dia minta izin kepada saya. Itulah pentingnya merek didaftarkan, hak cipta didaftar, semua ciptaan. Itu juga saya katakan tadi kepada kepala Balik Bank. Ya, mari Pak, kita coba menginventarisir potensi apa yang ada di kita, potensi yang sebanyak potensi yang berpotensi menjadi kegantian. Ada tarian yang secara turun-temurun merupakan tarian ini merupakan salah satu budaya. Ketika dilakukan suatu kegiatan, tarian ini harus tampil. Katakanlah tarian ucapan selamat datang atau penyambutan tokoh-tokoh, artinya itu sudah turun-temurun. Itu juga bisa kita catatkan di Kementerian itu namanya kekayaan komunal yang turun secara turun dan dimiliki oleh bersama. Komunal, kekayaan intelektual komunal, ya, kekayaan intelektual yang dimiliki secara bersama dan turun-temurun. Ini harus kita rawat. Jangan sampai nanti diakui oleh pihak asing. Tarian, alat musik, lagu-lagu kita, salah satu contoh. Kita barangkali pernah mendengar bagaimana gondang itu diakui oleh satu negara, bahwa itu alat tradisionalnya. Batik diakui hasil ciptaan dari suatu negara tersebut. Reog, apa kita diamkan seperti ini? Apakah Pak Bupati mendiamkan kekayaan intelektual yang ada di Kabupaten Panin tidak didiamkan di kuasa orang lain, di milik orang lain? Saya kira Pak Bupati sudah bijak di sini melalui kepala Balik Bank. Tadi kita sudah mendorong agar motif batik yang ada di pagi ini, saya dengar kabar tadi ada 10 motif ini didaftarkan. Saya katakan tadi, saya berani beli itu 100 juta satu lembar. Tapi besok saya daftarkan itu, lalu saya produk kerjasama dengan tekstil, saya berani membeli 10 juta, tapi menghasilkan 1 miliar dalam satu hari. Yang bisa. Bersedia? Walau bersedia, bahasanya. Artinya, alangkah baiknya kita mendaftarkan semua ciptaan-ciptaan, semua karya-karya kita di Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM hadir di kantor Kementerian Perhubungan Sumatera Selatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami turun melayani masyarakat untuk kepentingan masyarakat sendiri, agar masyarakat paham bahwa ada hak-haknya sebenarnya yang harus dilayani dan mendapatkan perlindungan dalam rangka meningkatkan perekonomian daripada masyarakat sendiri. Sekali lagi pesan saya, jangan lupa kita memberikan pelayanan perlindungan hukum melalui pendekatan intelektual kepada masyarakat atau kepada produk masyarakat yang sifatnya intelektual. Apakah itu buku-buku, apakah itu hasil penelitian, apakah itu film-film, apakah itu drama-drama, apakah itu puisi, baik merek, paten, seperti tadi ada anak peraga yang bisa dipergunakan oleh siswa dalam rangka mempercepat. Saya katakan dulu, waktu saya SD tidak ada kalkulator itu bantu saya menghitung. Lidi yang dipotong-potong, diikat tuh, baru dibawa ke sekolah. 5 tambah 5, kasih dulu 5 lidi, baru tambah lagi, baru tahun 10. Kalau sekarang sudah ada kalkulator, ada semua yang lebih hebatnya lagi. Orang kasih tambah sekian teman tiket, tinggal tangan begini bisa dapat cepat. Mungkin boleh di otak lebih daripada kalkulator. Artinya itu semua hasil ciptaan yang harus dilindungi dan diberikan perlindungan hukum melalui penempatan itu. Mungkin demikian. Ya. Baik. Nah, mungkin berikutnya Pak, kita ini kan di daerah ini, ya seperti Bapak bilang tadi, banyak sekali produk-produk yang sebenarnya dihasilkan dari
karya intelektual. Tapi memang masyarakat kita masih belum aware, Pak. Ya, belum sampai bagaimana ya. Boleh diberitahu Pak, kira-kira prosedurnya seperti apa sih Pak? Kita dalam hal mendaftarkan. Baik. Yang penting sebenarnya kalau itu merupakan ciptaan kita, untuk proses mendaftarkan di Kementerian pertama adalah ajukan permohonan. Di dalam permohonan itu akan ada formulir isian apa jenis yang harus kita daftarkan. Nama kita, identitas kita, alamat kita, yang mau kita daftarkan bentuknya apa, lalu tampilannya adalah sebuah deskripsi yang menerangkan apa produk kita itu dan apa manfaatnya dan apa khasiatnya. Apalagi sekarang ini seperti tadi ada dari tanaman menjadi satu alat penyambung dari satu media ke media lain. Alat tersebut tumbuh di alam, di alam. Ternyata di luar dugaan kita itu bermanfaat untuk kesehatan. Tidak ada, tapi yang menurut sekarang adalah yang menemukan alat itu dan kalau itu menjadi alat itu artinya harus didaftarkan. Tentu tadi itu daftarkan dengan mengisi formulir. Lampirannya adalah deskripsinya, nama pemohon, alamat pemohon, terus apalagi sekarang sudah mudah, cukup diklik di layanan online, ya diklik, dicintai atau layanan nanti bisa dilihat di Google itu apa sih aplikasi layanan itu. Nah itu mungkin prosesnya seperti itu, tidak perlu lagi datang jauh-jauh. Tadi sudah diajari bagaimana cara mendaftar. Tujuan kita sekarang saya harus bersyukur kepada Balitbangda karena Balitbangda tahu tingkat kesulitan masyarakat tidak memahami kekaitan apa. Padahal di sini banyak potensi, banyak yang lain. Artinya beliau mengundang komunitas masyarakat untuk paham KI dan agar mereka setiap produknya bisa letakkan baik. Apalagi sudah ada aplikasi, makanya tadi diajari mereka lewat handphone, buka aplikasinya, daftarkan apa yang menjadi hasil ciptaannya. Jadi gampang sekarang Pak. Nah apalagi pencatatan ciptaan tinggal 5 menit. Nah satu lagi perlu sampaikan, mendaftarkan ini lewat petugas sekarang di Kementerian itu tidak ada kutipan apapun selain biaya resmi adalah PNBP yang langsung disetorkan ke salah satu bank yang sudah ditunjuk oleh Kementerian. Tidak, kalau ada pungli, ada titipan lain, laporkan kepada saya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, saya bersyukur dengan Balitbangda, termasuk Pak Bupati, bahkan Ibu sebagai ketua DPRD sudah mencatatkan ada beberapa puluh motif batik luar biasa ini. Dan kami berharap nanti kami akan mencoba mendorong kecepatan ini selesai dan mungkin data-data yang belum lengkap di daerah agar ini nanti salah satu di sertifikasi nanti salah satu menjadi disyaratkan oleh Dirjen KI pada saat dilakukan penutupan rangkaian klinik KI yang sudah berjalan selama ini di seluruh Indonesia dan terakhir nanti September di Palembang sekaligus penutupan dan akan kita mengundang semua bupati. Rencana kita mengundang semua bupati. Kenapa dipanggil bupati? Diundang agar Pak Bupati juga bisa mendengar nanti, memahami kekayaan intelektual itu di daerah masing-masing dan bisa ditindaklanjuti dengan pendaftar dan mendaftarkan. Kurang lebihnya itu nanti bisa konsultasikan dengan kantor pendidikan. Salah satu lagi yang saya lupa, saya sudah minta kepada kepala Balitbang agar beliau dinas ini bersedia menjadi sentra kekayaan intelektual. Nanti operatornya akan kita latih agar tidak terlampau jauh-jauh lagi, atau paling tidak ada masyarakat tidak paham, ya silakan datang ke sini, nanti operator kita membantu melayani. Terima kasih. Ya. Baik, pemirsa mungkin sudah sangat jelas sekali persoalan menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual dan manfaatnya Pak ya, dan ini sudah jelas akan sangat berdampak ke ekonomi ya. Karena ketika kita punya ide, kita punya gagasan, kita punya produk yang
punya kualitas dan itu punya nilai ekonomi, maka perlu ini untuk dilindungi Pak. Iya. Supaya nanti masyarakat kita akan lebih baik kesejahteraannya dan lebih Iya, itu dia. Meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan betul sekali. Karena tujuan kita pemerintah hadir meningkatkan ekonomi. Oke, mungkin terima kasih Pak teman-teman sudah hadir di sini memberikan banyak sekali ilmu tentang hak ini. Iya. Baik, di tengah-tengah kita sudah hadir Pak Julhaidir SH. Bapak ini adalah Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual di Kemenkumham Sumatera Selatan. Pak, kira-kira nih apa saja sih yang menjadi semacam produk ataupun hasil daripada dari intelektual yang bisa didaftarkan di pelayanan di depan Bapak? Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih pada Balitbang Kabupaten Pali yang telah mengundang kami dalam rangka kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual pada siang hari ini. Dan kami dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mempunyai tugas dan pokok fungsi dalam kegiatan pelayanan kekayaan intelektual. Adapun dari tugas kami di bidang pelayanan KI itu untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual baik itu merek, cipta, paten, desain, industri. Jadi untuk wilayah pendaftaran kekayaan intelektual bisa di seluruh kabupaten kota, nanti kita bisa pendaftaran langsung melalui kita atau bisa nanti bisa daftar sendiri Bapak secara online. Ya. Kira-kira prosesnya seperti apa Pak? Jadi prosedur daripada di mana masyarakat mempersiapkan untuk melakukan pengajuan itu. Jadi untuk proses pengajuan, jadi masyarakat bisa datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Palembang, khususnya di alamat kita di Jalan Jenderal Sudirman, KM 3,5 Palembang, tepatnya di depan makam pahlawan Palembang yang ada di Jalan Jenderal Sudirman. Nanti untuk proses, jadi pemohon bisa membawa administrasi baik itu untuk pendaftaran cipta, merek maupun paten. Jadi di situ nanti untuk pendaftaran cipta, pemohon bisa membawa nanti persyaratannya diantaranya KTP, logo ciptaan, ada tanda tangan, ada NPWP, ada KTP. Kemudian untuk pendaftaran merek begitu juga nanti pemohon bisa menyiapkan data-data untuk kelengkapan pendaftaran merek berupa KTP juga, KTP, NPWP, spesimen tanda tangan dan logo merek apa yang akan didaftarkan di situ. Jadi setelah membawa itu semua, lengkap baru dilakukan pengajuan. Ya nanti begitu selesai ada data sudah lengkap, nanti kita coba proses untuk pendaftaran melalui aplikasi pendaftaran DJKI secara online. Begitu sudah kita proses, nanti kita tinggal menunggu Pak, menunggu untuk sampai keluarnya sertifikat pendaftaran KI. Oh, berarti keluar sertifikat pendaftaran dulu. Nah, itu proses dari keluar sertifikat pendaftaran sampai nanti pengajuannya disetujui atau diberikan haknya itu sampai berapa lama? Untuk pendaftaran hak cipta, kalau dia karya tulis atau non software tadi sudah disampaikan bahwa bisa untuk 1 hari Pak. Untuk kita 1 hari bisa selesai. Yang penting administrasi sudah lengkap dan pembayaran sudah dilaksanakan melalui bank. Yang kedua, kalau misalnya mau pendaftaran merek, dia prosesnya kurang lebih 1 tahun 8 bulan sampai dia keluar sertifikat. Oke. Jadi ketika nanti misalnya berproses Pak ya, untuk merek tadi 1,8 bulan itu 1,8 bulan, artinya ketika nanti ada kendala teknis ataupun biasanya dihubungi Pak ya. Jadi kalau memang proses merek itu 1 tahun 8 bulan ya Pak ya. Jadi bisa ada kendala dalam proses pendaftaran merek itu, nanti dia dikasih informasi Bapak. Informasi melalui akun yang sudah dibuat dari pendaftar. Jadi disitulah nanti ada sejenis kayak surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi data-data yang kekurangan di dalam pendaftaran merek tersebut. Jadi semua prosesnya memang sekarang tidak perlu lagi ke sana Pak ya, artinya sudah online. Termasuk pemberkasan pun juga apakah di upload via
aplikasi itu gimana? Kalau untuk pendaftaran bisa secara online, jadi pemohon nanti tinggal menyiapkan, kalau memang dia tidak mau datang ke Kanwil, jadi dia hanya menyiapkan bentuk PDF aja Pak. PDF. Jadi bentuk PDF itu ya persyaratan itu nanti dibuat di dalam bentuk PDF, kirim ke kami, ke kantor wilayah, nanti biar kita langsung bisa upload melalui bentuk PDF itu Pak. Ya. Jadi sekarang sebenarnya nggak ada alasan lagi, Tidak ada alasan lagi untuk tidak mendaftarkan ya Pak. Ya, karena ini penting, penting sekali untuk bagaimana kita memberdayakan ekonomi, karena kaitannya erat sekali, supaya nanti juga tidak ada konflik Pak ya, terkait merek. Saya rasa di kabupaten kota di Sumsel itu sudah banyak yang punya karya. Nah mungkin sekarang masih bingung gimana nih cara ini. Tapi hari ini di Pali kita sudah ada Pak Yul dan kawan-kawan yang sudah memberikan sosialisasi tentang perlindungan hak ini. Saya terima kasih itu Pak atas informasinya. Sampai ketemu lagi, mungkin banyak nanti kita berurusan teknis terkait dengan